ratusan umat Islam yang berasal dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat menggelar aksi bakar bendera Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dilakukan di halaman Masjid Nurul Hidayah, Komplek MMTC, Jalan Pancing, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 19 Juni tahun 2020. Selain membakar bendera berlambang PKI, aksi unjuk rasa damai sebagai tindakan atas penolakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila RUU HIP. Pengunjuk rasa juga bertekad akan selalu siap mempertaruhkan jiwa raganya demi mempertahankan NKRI dan Pancasila. Ketua Umum Dewan Tanfizi Forum Umat Islam Sumatera Utara, Dr. Andes Indra Suheri MA, di hadapan ratusan massa berdiri di mobil komando dengan menggunakan alat pengeras suara. Dalam orasinya juga menyampaikan bahwasanya pada draft RUU HIP pasal 6 ayat 1 yang berisikan trisila meliputi ketuhanan, nasionalisme, dan gotong royong. Lalu diperas lagi pada pasalnya menjadi ekasila yang terkristal pada ideologi gotong royong. Ini adalah cermin yang berporos pada Nasakom, sebagaimana pernyataan tokoh PKI DN Aidit. Tidak termaktubnya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan terhadap ajaran dan ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme sebagai rujukan dalam konsideran draft RUU HIP dikhawatirkan menjadi pintu masuknya paham komunis yang pernah tidak bisa terlupakan rakyat Indonesia atas perilaku biadab PKI yang telah membantai dan membunuh pimpinan ABRI yang kemudian menjadi pahlawan revolusi, serta ratusan ulama dan juga umat Islam pada tahun 1948 dan 1965. Sebagai catatan sejarah pemberontakan dan pengkhianatan terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila. Terkait maraknya RUU HIP, Putri Presiden pertama Republik Indonesia, Rahmawati Soekarno Putri, angkat bicara terkait RUU HIP. Menurutnya RUU HIP akan mendowngrade Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu mendowngrade baik Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Ini yang menjadi masalah, kata Rahmawati di kediamannya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2020. Sebagai Putri Presiden Republik Indonesia pertama, Rahmawati pun menolak RUU HIP. Menurutnya Indonesia tidak memerlukan RUU HIP. Kalau menurut pandangan saya secara pribadi maupun saya sebagai putrinya proklamator, yang saya rasa saya cukup menguasai tentang pikiran-pikiran beliau. Saya balik ya, saya rasa tidak perlu adanya undang-undang HIP itu, ucap Rahmawati. Dia menjelaskan Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai filosofi dasar negara. Menurutnya Pancasila sudah menjadi landasan tertinggi bangsa Indonesia. Pertama alasannya begini, kita ini sudah berkomitmen dan konsensus kita itu sudah final bahwa Pancasila sebagai filosofi ground atau yang saya katakan sebagai landasan ideal kita yaitu Pancasila itu sudah final, itu berada di atas, ujarnya lagi. Lebih lanjut Rahmawati mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi landasan operasional bangsa Indonesia dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya Pancasila dan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan. RUU HIP resmi ditetapkan menjadi RUU atas inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada hari Selasa tanggal 12 Juni. RUU HIP menjadi polemik karena terdapat muatan trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan, dan ekasila yaitu gotong royong. RUU HIP juga menyulut kontroversi karena tidak menyertakan TAP MPRS mengenai pembubaran PKI dalam mengingat di draft RUU tersebut. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara
dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis, Marxisme, dan Leninisme.